Ya, selamat kepada pagi, damai sejahtera senantiasa melimpah di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan tentang berdoa bagi negeri ini. Semua kita tentu berharap kita memiliki pemerintah yang baik, birokrasi yang merespon masyarakat, yang melakukan keadilan, dan banyak hal yang kita harapkan tentang kehidupan bernegara ini. Dan tentu setiap orang, terutama di Indonesia ini, hampir-hampir tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan yang seperti itu. Sehingga ketika masih sekitar 1 tahun lebih akan diadakan pemilu, tapi riak dan gelombang kondisinya itu sudah terasa sejak saat ini, begitu ya. Banyak orang yang suka berpolitik dan itu disampaikan ke media massa sehingga membawa banyak orang ikut-ikutan masuk dalam alur yang demikian. Nah, sekalipun kita mendapati pemerintahan kita itu tidak ideal, begitu ya, banyak ekspektasi kita secara jujur yang belum terrealisasi, banyak kondisi yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, tetapi sesungguhnya bagaimana sikap kita terhadap pemerintah, terhadap penguasa di negeri yang kita kasihi ini. Ya, kita baca dari Roma 13 ayat 1 sampai 4. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah yang melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi clear sekali di firman Tuhan ini menjelaskan bahwa tidak berlebihan dikatakan setiap orang percaya itu merupakan teladan bagi masyarakat dalam sikap nasionalismenya, ya, dalam sikap cinta tanah airnya, respect terhadap pemerintah, mendukung program-program pemerintah. Jadi kalau ada wacana yang terus mengekspos ketidakpuasan, berdiri di pihak yang berseberangan terhadap pemerintah, apapun alasannya, kita sesungguhnya sedang berdiri pada landasan tidak benar dari pandangan firman Allah. Ya. Dari firman itu dijelaskan bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan terhadap pemerintah itu didasarkan pada hal-hal berikut. Ya. Bahwa pemerintah berasal dari Allah. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi jelas sekali firman ini memberikan satu platform atau landasan tindakan bagi orang percaya. Dengan alasan apapun, dengan motivasi apapun, tidak dibenarkan orang percaya melawan pemerintah. Karena pemerintah itu berasal dari Allah dan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ini luar biasa kebenaran firman. Ya. Jadi kalau kita landaskan
kesepakatan kita pemerintah itu terhadap keuntungan-keuntungan pribadi yang kita dapatkan, selarasnya rasa dengan apa yang dilakukan pemerintah, itu tidak pernah terjadi. Tetapi sikap kita adalah bahwa kita selalu di pihak pemerintah mendukung mereka. Seberapapun besar kekurangannya, firman itu tak mengatakan bahwa pemerintah berasal dari Allah. Kemudian yang berikutnya, pemerintah ditetapkan oleh Allah. Nah, ini yang memberikan peluang pada kita untuk bisa berdoa dan akhirnya Allah memberikan pemerintah yang baik. Ya. Karena Allah yang menetapkan, karena kita adalah umat Allah, maka kita bisa datang kepada Allah agar Allah menetapkan pemerintah yang baik. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Kita bisa merenungkan atau membayangkan seandainya tidak ada aturan, pemerintahan tidak ada, apa yang terjadi? Karena kesepakatan antar manusia seringkali didorong oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya subjektif. Keuntungan saya belum tentu menjadi keuntungan yang lain. Kalau saya selalu memperjuangkan keuntungan diri saya sendiri, bisa jadi berlawanan dengan yang lain. Kalau tidak ada pemerintah, maka tentu akan ada satu kondisi yang tidak baik. Ya, jadi di sini katakan pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah kepada siapa yang berbuat jahat. Ya, jadi kemarin kita mendapati satu kondisi saudara-saudara kita di Lampung yang diberlakukan seperti itu, ya, tentu pemerintah akan merespon dan puji Tuhan, Tuhan pakai momen itu untuk menyatakan konfirmasinya dengan clear, malah sekarang mendapat izin beribadah dan dapat jaminan tidak akan diganggu lagi. Itu adalah kemustahilan, keajaiban yang Allah kerjakan, yang sungguh-sungguh berpihak kepada kita orang percaya. Nah, di tahun depan, tahun 24, gitu ya, akan ada momen besar bagaimana pemilihan pemerintahan baru itu akan dilakukan. Kita tentu merindukan bahwa pemerintahan mendatang tentu pemerintahan yang lebih baik, yang lebih memperhatikan terhadap aspek keadilan, kesejahteraan, kondisi yang kondusif, dan lain sebagainya. Ya. Artinya kita meminta kepada Allah, ya, sesuai dengan firman-Nya, biar Tuhan memberikan satu pemerintahan yang bisa bertindak dengan benar, sesuai dengan maksud Allah. Kalau pemerintahan dari Allah, ya tentu harapannya pemerintahan itu menyelenggarakan maksud dan rancangan Allah di dalamnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa berdoa kepada Allah untuk memberikan pemerintahan yang benar-benar menjadi ketetapan Allah. Kita sangat yakin, kita sangat percaya bahwa Allah sesungguhnya merindukan pemerintahan yang luar biasa. Kalau kita baca di Bilangan, ya, bagaimana Allah mendidik bangsa Israel dengan keras. Dia katakan, agar semua orang, semua bangsa melihat bahwa bangsa di mana Allah ditinggikan itu bangsa yang bijaksana. Katanya. Ya, Allah juga rindu pemerintahan di mana orang percaya tinggal adalah pemerintahan yang memiliki hikmat Allah, yang memiliki keadilan, yang memiliki perhatian yang luar biasa, yang memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itu adalah kerinduan Allah. Dan Tuhan selalu buka pintu untuk kita meminta kepadanya sehingga dia menetapkan pemerintah yang benar-benar baik. Ya. Kita berdoa agar bangsa ini memiliki kerinduan yang sama untuk dihasilkannya pemerintahan yang sesuai dengan ketetapan Allah. Kita pasti punya kesempatan. Kita punya kesempatan untuk memperbaiki negeri ini dengan berdoa, ya, dengan meminta kepada Allah agar
Tuhan mengulurkan tangannya dan melakukan sesuatu agar memberikan pemerintahan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara mengenai betapa baiknya negeri yang kita rindukan, tentu kita akan melihat persoalan apa yang ada bagi bangsa ini, gitu ya. Yang pertama adalah persoalan korupsi. Korupsi ini sudah menjadi budaya. Saya melihat banyak teman, rekan-rekan sekerja yang sudah tidak lagi bisa membedakan kejujuran dan ketidakjujuran. Itu di depan mata sendiri bagaimana orang sudah tidak lagi bisa membedakan ini hak saya, ini hak orang lain, ini milik saya, itu milik orang lain. Jadi yang namanya merampas hak orang lain, mengambil bagian orang lain, sudah merupakan hal yang sangat biasa dan sama sekali tidak menyentuh hatinya untuk dia berubah dari cara hidup yang seperti itu. Jadi artinya benar bahwa mereka tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kirinya. Ya. Hanya oleh pengenalan akan Allah yang membuat mereka dibukakan sehingga mereka bisa mengenal integritas yang sesungguhnya. Kesenjangan sosial. Ya. Kalau kita melihat di Jakarta itu bagaimana satu kota yang berlimpah dengan segala macam kemewahan. Ya. Fasilitasnya ada semuanya. Tapi di tempat yang lain barangkali hal-hal tentang kehidupan fasilitasnya susah diperoleh. Dan itu benar-benar terjadi. Ada orang yang memiliki lahan 500.000 hektar, tapi ada orang yang memiliki sejengkal tanah untuk tempat tinggal saja tidak ada. Dan itu fakta. Kita bisa berdoa. Kemudian ekstremisme, ya, radikalisme, terorisme. Banyak orang yang menyembah kepada nama Allah yang berkeadilan, tapi sesungguhnya mereka hidup dalam ketidakadilan. Bahkan penganiayaan, pembunuhan itu dilakukan atas nama Allah. Ketidakadilan, kebijaksanaan, dan implementasinya. Banyak policy, aturan yang baik yang sudah dibuat, tetapi dalam implementasinya tidak terjadi demikian. Ya. Penggerusan budaya dan dekadensi moral. Ya, tanpa disadari cara berpakaiannya saja kita sudah 70% berubah gitu ya. Bahkan anak-anak kita nanti tidak tahu pakaian adat kita karena semua diisi dengan budaya-budaya negara lain atas nama agama. Ya. Kemudian dekadensi moral, kita melihat di tayangan YouTube berita-berita elektronik, kejahatan moral itu sudah dilakukan bukan hanya orang yang berumur banyak, tetapi anak-anak. Mengapa demikian? Karena adanya kebebasan informasi yang justru mengarahkan pada hal-hal yang sangat negatif. Kejahatan dari segala sisi, kejahatan multidimensi, baik level maupun jenisnya berkembang sedemikian rupa, bahkan antisipasinya selalu keteteran, gitu ya. Penegakan hukum ya, yang tidak adil, tidak berkeadilan. Dan masih banyak lagi, saya sedang mengulik ini, saya berharap beberapa waktu lagi bisa menyajikan sehingga kita bisa berdoa dengan fokus. Ya. Kita tidak berdoa nggelandrang atau global, tapi kita bisa mengerti benar persoalan yang ada di negeri kita, sehingga kita bisa memintakannya kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa kita, pada akhirnya Tuhan merealisasikan apa yang kita doakan. Mari kita terus berdoa bagi negeri tercinta. Kita perlu fokus, kita perlu jeli, melihat persoalannya, kita perlu menumpahkan kerinduan kita, yang sesungguhnya hanya di dalam Tuhan saja kita bisa melihat bagaimana pemulihan itu benar-benar terjadi. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.